orang yang sakit dan musafir. Tadi sudah dijelaskan oleh Ustaz Hanif ya, ulama memang berbeda pendapat memahami ayat tadi soal Baqarah. Mayoritas berpendapat ada teks tersembunyi di dalam ayat itu. Maksudnya adalah barang siapa yang sakit dan bermusafir dan lalu membatalkan puasanya, maka diganti pada hari yang lain. Tapi pendapat Zahiriyah, ulama yang mengambil suatu ayat secara teks saja, memahami maksudnya bukan hanya sekedar membatalkan puasa, tapi sakit dan melakukan perjalanan itu sendiri termasuk pembatal puasa. Nah, di sini ada satu pendapat unik, Pak, yang disampaikan oleh mazhab Zahiri. Saya tanya, bisa tidak orang mengqadha puasa Ramadan tahun lalu pada Ramadan tahun ini? Bisa nggak? Mengqadha Ramadan tahun lalu, tapi pada Ramadan bulan ini, misalnya sekarang bulan Ramadan, bisa nggak? Nah, dalam mazhab Zahiri bisa. Dalam mazhab Zahiri bisa. Contohnya gimana? Sakit atau melakukan perjalanan dan dia puasa. Kata mereka, orang yang sakit dan melakukan perjalanan, puasa pada hari itu tidak sah. Tapi kalau tetap puasa boleh kalau niatnya diqadha untuk Ramadan tahun lalu. Tapi ini pendapat yang nyeleneh, Pak, jangan diamalkan gitu ya. Jangan diamalkan gitu. Paham tidak tadi pendapat Zahiri? Nah, maksudnya ini saya ingin menjelaskan untuk sekedar menginformasikan, tapi jangan diamalkan karena ini pendapat yang dianggap syaz namanya, nyeleneh di antara pendapat para ulama. Dalam arti yang namanya mengqadha Ramadan yang nggak bisa di bulan di dalam bulan Ramadan, karena kalau dia puasa Ramadan ya wajib puasa Ramadan. Makanya tadi kan Ustaz Hanif juga sudah sempat menyinggung masalah at-tasyrik fin niyah ya, menggabungkan dua niat. Kalau dua niatnya dua-duanya wajib, sah nggak? Saya puasa Ramadan hari ini sekaligus qadha tahun lalu, boleh nggak? Ya nggak boleh puasa begini, nggak sah puasanya gitu. Dirapel nggak bisa. Nah, jadi puasanya harus memilih Ramadan tak bulan itu, tidak boleh kemudian mengganti dengan yang lain ya. Ya. Nah, jadi musafir termasuk yang mendapatkan dispensasi. Tapi sebenarnya musafir yang seperti apa sih? Nah, di sini para ulama menetapkan musafir yang boleh seseorang mengqashar salat. Memang sih Pak, para ulama berbeda pendapat dalam 3 kondisi seorang musafir itu. Jadi musafir itu ada 3 kondisi ya. Kondisi yang pertama, ada orang yang memang sebelum fajar, sebelum memulai waktu puasa, dia sudah melakukan perjalanan. Nah, untuk kasus yang pertama ini para ulama sepakat dia boleh tidak berpuasa pada hari itu. Ya, itu yang pertama. Yang kedua, ada orang yang memang melakukan perjalanan dan dia berpuasa. Saat melakukan perjalanan berat untuk berpuasa, melanjutkannya. Akhirnya dia membatalkan puasa. Nah, ini termasuk yang juga mendapatkan dispensasi ringanan. Nah, yang ketiga yang ulama berbeda pendapat. Dia sudah niat puasa. Lalu melakukan perjalanan safar, tapi tidak ada kesulitan untuk tidak berpuasa, padahal awalnya sudah berniat. Nah, di sini mayoritas sebenarnya mengatakan tidak boleh dia membatalkan puasa gara-gara perjalanannya, kecuali kalau nanti mendapatkan kesulitan dengan perjalanan itu. Tapi sebagian ulama seperti mazhab Hambali mengatakan boleh, karena sesungguhnya dia sudah berstatus sebagai musafir. Nah, tapi pertanyaan berikutnya, bagaimana sih bentuk safar orang yang bisa mengqashar salat? Paling tidak 3 syarat orang yang bisa disebut safar mengqashar salat. Syarat yang pertama adalah niat untuk melakukan perjalanan safar, bukan sebagai musafir. Misalnya nih, dari Tangerang ke Jakarta, orang banyak kan Kak dari Tangerang kerja di Jakarta, itu disebut musafir tidak? Setiap hari bolak-balik kok. Setiap hari bolak-balik disebut musafir. Nah, kalau misalnya kerjanya hampir 2 minggu selama Ramadan, apakah bisa disebut sebagai musafir yang dapat dispensasi? Ya enggak, karena dia tidak berniat untuk musafir. Karena statusnya memang sebagai pekerja bolak-balik dari Tangerang ke Jakarta. Nah, ini niat pertama yang harus ada. Yang kedua adalah jarak, dan ini pendapat mayoritas ulama menetapkan jarak ya. Jaraknya itu kalau dalam mazhab Imam Syafi'i minimal 89 km. 89 km. Ya. Nah, jadi kalau jaraknya belum, tentunya tidak bisa kemudian mengqashar salat. Tapi kalau jaraknya sudah kemungkinan besar mencapai lebih dari 89, pada dasarnya sebelum mencapai 89 pun boleh mengqashar salat.
Tapi tentunya dengan standar diperkirakan harus lewat 89. Tidak harus menunggu 89 baru mengqashar, tidak. Yang penting dia sudah tahu itu 89 km dimulai sejak dia keluar dari kampungnya, kemudian boleh untuk mengqashar sholat, termasuk tidak berpuasa. Dan yang ketiga, bukan sekedar niat, bukan sekedar jarak, ya, ulama menetapkan syarat yang ketiga, harus sudah keluar dari kampung. Nah, makna kampung ini memang nanti agak kurang pasti. Apakah makna kampung itu adalah RT, RW, kelurahan, ya, kota, provinsi. Nah, ini juga ada perselisihan gitu ya. Tapi paling tidak mereka menetapkan keluar dari kampungnya. Tapi Pak, ada tidak orang yang dia bisa saja berniat musafir, jaraknya kemudian lebih dari 89, tapi tidak keluar kampung, yang dimaksud dalam pendapat para ulama? Ada nggak? Ada aja. Supir taksi sama supir Grab itu, ya, keliling-keliling Tangerang itu hitungannya berapa kilometer tuh? Nah, bisa nggak dia disebut musafir? Atau orang yang jogging keliling kelurahan atau keliling kompleknya, kalau dihitung-hitung wah lebih ini 89 km gitu ya. Tapi tidak disebut musafir karena belum dia dikategorikan keluar dari kampungnya. Nah, kalau ketiga syarat ini sudah terpenuhi, maka disebut safar, perjalanan yang bisa mengqashar sholat sekaligus mendapatkan dispensasi untuk tidak berpuasa. Konsekuensinya kita akhirkan ya. Yang penting tahu dulu apa saja rukhsahnya. Kemudian yang ketiga, tidak mampu. Yang dimaksud tidak mampu di sini memang sifatnya relatif ya. Setiap orang akan berbeda-beda istilah ketidakmampuannya. Tapi para ulama juga menetapkan kaidah bahwasannya ya, laisa alaikum fid dini min haraj. Agama tidak memberatkan manusia. Artinya kalau puasa itu membuat tidak mampu dia berpuasa karena suatu kondisi tertentu, walaupun tidak ada aturan syariatnya, termasuk bisa tidak berpuasa. Contoh yang disebut tidak mampu, misalnya adalah, atau sebelum kita bicara contohnya, dasarnya adalah surah Al-Baqarah ayat yang tadi sama ya, 185. Wa 'alal ladzina yutiqunahu fidyatun ta'amu miskin. Dan orang-orang yang tidak kuat atau tidak mampu untuk berpuasa, maka dia membayar fidyah. Di sini ayat menggunakan apa? Makna tidak mampu. Tidak secara khusus menyebutkan orang tua. Walaupun selama ini kan di benak kita yang namanya tidak mampu adalah orang tua. Sebenarnya ayatnya masih bersifat umum. Intinya orang yang tidak mampu ya bisa dia tidak berpuasa. Nah, baru kemudian harus kita jelaskan apa saja sih yang dimaksud dengan tidak mampu ini. Nah, contohnya apa? Misalnya adalah orang yang lanjut usia, jelas. Di sini para ulama ijma. Ulama sepakat orang yang sudah lanjut usia dan tidak bisa berpuasa termasuk tidak mampu. Kalau dia masih bisa berpuasa, boleh nggak Pak dia berpuasa? Boleh. Ya, dia berarti bukan orang yang tidak mampu gitu ya. Nah, maka standar lanjut usia di sini tidak mampu, bukan umurnya. Kalau umurnya memang dia mampu puasa, ya dia tidak disebut sebagai tidak mampu. Makanya banyak kan sekarang orang-orang tua kita yang sudah nenek kakek itu malah sebenarnya puasanya lebih rajin daripada kita Pak gitu. Ya karena mungkin mereka lebih enjoy dengan melakukan itu. Nah, itu silakan dia berpuasa. Atau yang termasuk tidak mampu, sakit tapi tidak sembuh-sembuh. Al-maridul ladzi la yurja bur'uhu. Kalau yang pertama tadi kan orang yang sakit tapi bisa sembuh. Nah, ini yang dimaksud tidak mampu juga, sakit tapi tidak sembuh. Nah, mereka juga boleh tidak berpuasa. Dan yang terakhir, ya, dan ulama sepakat yang ketiga ini termasuk tidak disebut dengan tidak mampu, wanita yang hamil dan menyusui. Wanita ya, bukan laki-laki ya. Ini khusus wanita. Kalau bicara masalah lanjut usia dan sakit, jelas semuanya akan terikat gitu. Tapi kalau yang tidak, yang hamil dan menyusui, khusus untuk wanita. Nah, ini juga termasuk tidak mampu. Nah, kita belum bicara lagi-lagi Pak, kita belum bicara apa yang wajib atas mereka. Yang penting dipahami dulu, ini mereka adalah orang-orang yang disebut tidak atau mendapatkan dispensasi untuk tidak puasa. Yang berikutnya adalah darurat. Nah, termasuk darurat juga boleh untuk tidak berpuasa. Siapa saja yang disebut dikategorikan orang yang mendapatkan kedaruratan untuk tidak berpuasa? Ada beberapa kategori, tapi sebelumnya kita lihat dasarnya. Al-Baqarah 173. Famanitturra ghaira baghin wala 'adin fala itsma 'alaihi innallaha ghafurur rahim. Barang siapa dalam kondisi terpaksa sedang dia tidak menginginkannya karena dia kondisinya terpaksa,
dan juga tidak melampaui batas, maka tidak ada dosa atas dirinya, dan Allah Maha mengampuni lagi Maha penyayang. Ayat ini termasuk ayat yang dikategorikan sebagai kaidah ammah, kaidah umum di dalam syariat. Karena ayat ini kan tidak hanya bicara puasa, bicara sholat, bicara berbagai macam hal di mana seorang muslim tidak bisa melakukan kewajibannya karena suatu kondisi darurat. Nah, maka dalilnya juga bisa dipakai untuk orang yang tidak bisa berpuasa karena kondisi darurat, maka boleh tidak berpuasa. Siapa saja mereka? Pertama adalah orang yang dalam kondisi lapar dan haus yang sangat. Jadi sudah berpuasa tapi karena betul-betul sangat kondisi cuacanya tidak mendukung untuk dia mempertahankan diri dalam rangka puasa. Nah, ini boleh dia kemudian membatalkan. Tapi ada syaratnya ya. Nanti ada syaratnya. Yang kedua adalah dipaksa. Mungkin pernah dengar ada informasi ya di Cina sana, di wilayah Xinjiang ya. Ya, Xinjiang ada satu komunitas muslim Uyghur namanya. Nah, itu kan dipaksa oleh pemerintah komunis Cina untuk tidak berpuasa di bulan Ramadan. Bahkan sekarang yang lagi booming kan bicara masalah nama. Nama Muhammad tidak boleh dipakai di negara sana. Nah, itu kalau umat Islam minoritas kemudian ditekan ya seperti ini kondisinya, Pak. Makanya kita berharaplah dakwah terus tersebar agar umat Islam memiliki kekuatan. Ya. Nah, orang yang seperti itu kalau memang dipaksa ya dapat dispensasi untuk tidak berpuasa. Ya. Dan yang terakhir adalah pekerja berat. Nah, ini juga termasuk ya tidak mendapatkan rukhsah atau keringanan untuk tidak berpuasa. Tapi ada syarat bagi mereka itu boleh tidak berpuasa. Syaratnya paling tidak adalah yang pertama, malam harinya tetap wajib niat untuk puasa. Ya, jangan misalnya besok saya kayaknya kerja berat nih ya sebagai kuli bangunan gitu, malamnya sudah niat tidak berpuasa, akhirnya nggak puasa. Di pagi harinya kontraktornya kemudian bilang batalkan, nggak jadi kerja dia. Nah, gimana? Libur? Ya nggak bisa. Nah, maka malamnya dia tetap wajib berniat untuk puasa di siang hari, walaupun nanti dia ada informasi akan kerja, tapi kan belum pasti. Sesuatu yang belum pasti tidak bisa merubah hukum yang pasti. Nah, kewajiban puasa hukumnya pasti. Nah, sedangkan pekerjaan berat atau kesulitan untuk tidak berpuasa itu sesuatu yang belum pasti. Maka di malam hari dia tetap wajib berniat untuk berpuasa. Yang kedua, berbuka saat tidak kuat. Nah, disinilah baru mendapatkan dispensasi. Jadi kalau misalnya ada orang yang bekerja pada wilayah-wilayah pekerjaan yang berat, malam tetap wajib niat. Pagi harinya tetap tidak boleh makan minum. Ya, tapi ketika nanti di siang hari mulai kerja, panas terik dan seterusnya, dia tidak mampu menahan lapar dan haus, baru diberikan oleh syariat dispensasi untuk membatalkan puasanya. Dan yang terakhir, setelah dia makan dan minum untuk memenuhi kebutuhannya, tetap diwajibkan menghormati Ramadan. Maksud menghormati Ramadan itu apa? Dia membatalkan puasa iya, tapi makan dan minum juga jangan terusan, apalagi kemudian menjadi syiar. Oh, itu satu proyek semuanya pegawainya pekerjanya nggak puasa semua. Nah, itu jangan sampai ada kata-kata seperti itu muncul. Silakan tidak berpuasa, tapi ya makanya di tempat yang tersembunyi. Jangan menjadi setan yang kakinya kelihatan saja seperti kata Ustaz Hanif tadi gitu ya. Nah, jadi tetap dia wajib menghormati. Bahkan ya Bapak Ibu sekalian, ibu-ibu yang dalam kondisi haid dan nifas, meskipun tidak wajib puasa, ulama tetap ya mewajibkan mereka untuk kalau tidak ada kebutuhan makan dan minum untuk tidak makan dan minum. Kenapa? Dalam rangka untuk memuliakan hari bulan Ramadan. Ya. Dan yang terakhir, mereka yang boleh untuk tidak berpuasa adalah tentunya wanita haid dan nifas. Nah, ini mereka mendapatkan dispensasi untuk tidak berpuasa karena apa? Ya memang terhalang oleh kondisi biologisnya yang syariat menetapkan wanita haid dan nifas tidak wajib puasa. Malah sebenarnya kalau wanita haid dan nifas berpuasa, apakah sah puasanya? Tidak sah, malah berdosa. Nah, maka termasuk yang mendapatkan dispensasi. Nah, sekarang pertanyaannya adalah sebelumnya dasarnya apa? Hadis riwayat Imam Muslim dari Aisyah radhiyallahu anha, kana yusibuna dzalika fa nu'maru biqada'is shaumi wa la nu'maru biqada'is shalah. Kata Aisyah, dulu kami mendapati haid dan nifas. Lalu Nabi memerintahkan kami untuk mengqadha puasa, tapi tidak memerintahkan untuk mengqadha salat. Nah, artinya kalau perintah untuk mengqadha puasa, maknanya kalau dia puasa tentunya
puasanya tidak sah karena diwajibkan untuk diqadha. Nah, sekarang pertanyaannya adalah apa konsekuensi ketika seseorang kemudian mengambil rukhsah ini? Nah, tadi saya katakan apa, Bu? Kalau misalnya kita bicara rukhsah, konsekuensinya ada berapa? Ada 2. Apa saja? Antara qadha dan fidyah. Tapi kalau kita bicara yang membatalkan puasa, konsekuensinya apa? Qadha dan kafarah. Enggak ada fidyah kalau untuk yang membatalkan puasa. Ya, fidyah hanya ada dalam yang mendapatkan rukhsah. Nah, apa saja? Pertama, kalau sakit yang bisa sembuh, ulama sepakat qadha. Ya, qadhanya nanti setelah Ramadan selesai. Nggak bisa misalnya, saya sekarang lagi sakit, 2 hari berikutnya sembuh, Ramadan masih seminggu lagi, puasa Ramadan sekaligus qadha 2 hari yang lain. Ya nggak bisa gitu. Nanti qadhanya harus setelah Ramadan. Fa'iddat setelah Ramadan atau setelah 1 Syawal? Ya 1 Syawal nggak boleh puasa. Setelah 1 Syawal ya. Atau setelah tanggal 2 Syawal? Ayo yang mana benar? 1 Syawal atau 2 Syawal? Gara-gara kalender merah tanggal 2 Syawal akhirnya ditetapkan tanggal 2 Syawal nggak boleh puasa. Enggak, tanggal 2 Syawal udah boleh puasa. Ya, tanggal 2 Syawal kita sudah boleh untuk puasa. Apakah puasa Syawal atau qadha Ramadan? Ya, masalah tanggal merah itu bukan urusan syariat itu ya. Itu urusan negara kita itu. Nah, jadi yang hanya diharamkan tanggal 1 Syawal saja. Ya, dan setelah itu boleh silakan berpuasa. Nah, jadi sakit dan sembuh ini boleh kewajibannya adalah mengqadha. Sedangkan kalau musafir sama, juga kewajibannya adalah mengqadha. Karena Allah tadi katakan, "Faman kana minkum maridan aw ala safarin fa'iddah min ayyamin ukhar." Maka gantilah pada hari yang lain. Nah, sedangkan bagi yang tidak mampu, ada kondisi yang berbeda yang disebutkan oleh para ulama. Kalau tidak mampunya gara-gara lanjut usia dan sakit tidak sembuh, para ulama menetapkan kewajibannya adalah fidyah. Kewajibannya adalah membayar fidyah. Ya, wa 'alal ladzina yutiqunahu fidyatun ta'amu miskin. Fidyah yang diberikan kepada orang miskin. Nah, fidyahnya berapa? Fidyahnya berapa? 1 orang, bukan 1 orang. 1 mud, nggak ada istilah fidyah 1 orang. Ya kalau 1 orang dikasih permen, apakah sudah bayar fidyah, Bu? Ya belum lah gitu. 1 mud, bukan 1 orang. Fidyahnya 1 mud ya. Dan 1 mud itu yang dimaksud 1 mud Nabi SAW. Mud ini adalah ukuran takaran ya yang menggunakan tangan. Dulu orang Arab itu kalau ingin mengukur volume barang tertentu menggunakan tangan. Nah, 1 mud itu gini, genggaman 2 tangan begini disebut dengan mud. Tapi standarnya mud Nabi SAW. Nah, ini yang kemudian menjadikan perdebatan di kalangan ulama. Yang mana kalau kita kemudian kaitkan, 1 mud itu sama dengan 1/4 sok. Kalau kita bicara zakat fitri kan apa? Nabi memerintahkan untuk membayar 1 sok. Nah, 1 sok itu 1/4-nya adalah 1 mud. Berarti 1 sok sama dengan 4 mud. Kalau zakat fitri itu 1 sok berarti 4 mud. Tapi kalau fidyah hanya 1 mud berarti 1/4 sok. Nah, biasa kalau di negara kita 1 sok itu bukan sok itu sombong artinya ya. Sok bukan begitu. 1 sok itu ukuran ya. Nah, kalau 1 sok itu misalnya di negara kita sekarang ini kebanyakan ditetapkan 25.000 ya kalau dirupiahkan ya. Nah, berarti 1/4-nya. Nah, berapa? 6 sampai 7.000. Tapi lebih tepatnya sih jangan uang karena syariat menetapkan fidyatun to'am. Allah mengatakan to'am. To'am itu artinya makanan. Jadi makanan yang diberikan kepada orang miskin. Ya kalau misalnya dikonversikan beginilah, 1 mud Nabi sama dengan 1/4 sok. Maksudnya sepenuh kedua telapak tangan yang disatukan. Ulama kemudian menetapkan sejumlah 675 gram atau 688 liter. Tapi kalau ingin hati-hati ya paling tidak 1 kilogram aja lah ya untuk hati-hati gitu. Jadi jangan nama ibadah kok pelit gitu. Janganlah gitu. Cuma 1 kilogram. Atau 1 liter karena 1 liter itu kan lebih sedikit ya, Pak ya, dari 1 kilogram. Kalau di Jakarta kan kebanyakan pakai liter ya.
Kalau di daerah saya masih seringnya pakai kilogram. Yang namanya liter itu setahu saya dulu sebelum ke Jakarta ya untuk motor. Itu 1 liter namanya, bukan untuk beras, untuk apa gitu, untuk gandum dan seterusnya. Ya, tapi untuk kehati-hatian sih, kalau ada antara 1 kilo sama 1 liter, ya lebih baik lebih banyak lah dalam rangka. Mudah-mudahan kelebihannya, kalaupun itu tidak merupakan kewajiban, disebut sebagai sedekah gitu ya. Nah ini kewajibannya untuk mereka yang lanjut usia dan sakit tapi tidak sembuh. Nah sekarang bagi mereka yang ibu hamil dan menyusui, nah, apa kewajibannya? Ulama berbeda pendapat. Ada 5 mazhab. Ada 5 mazhab. Mau menghafal? Ada 5 mazhab ya dalam masalah ibu hamil dan menyusui. Mazhab yang pertama, ini mazhab yang nyeleneh, nggak usah diamalkan. Mazhab Zohiri mengatakan tidak wajib fidyah, tidak wajib qadha. Yang nggak usah diamalin ini. Jadi ngapain ibu hamil dan wanita menyusui kalau memang tidak puasa? Apakah kemudian tidak ada kewajiban apa-apa? Nah tentu ini pendapat yang dianggap nyeleneh lah. Paling tidak 4 mazhab yang bisa kita amalkan atau memilih di mana kita mampu melakukannya. Yang pertama, mazhab Hanafi. Kalau mazhab Hanafi menetapkan kewajiban atas wanita yang hamil dan menyusui itu adalah qadha. Qadha. Ya. Tapi qadha saat mereka mampu untuk mengqadha. Kalau misalnya hari ini 9 bulan hamil, pas bulan ke-10 Ramadan menyusui, ya 2 tahun menyusui, sudah menyusui, hamil lagi 1 tahun. Diperes itu. Kemudian sudah menyusui, hamil lagi 2 tahun, menyusui lagi. Ya, dia tidak wajib sih mengqadha saat dalam kondisi begitu gitu kan. Tapi nanti dalam mazhab Hanafi ketika sudah betul-betul plong gitu ya, sudah tidak hamil atau tidak menyusui lagi, ya qadha sebanyak hari-hari yang tidak mampu dia atau tidak dia berpuasa. Tapi alhamdulillah Bu, ulama beda pendapat, jadi kita bisa milih. Gitu ya. Ulama beda pendapat, alhamdulillah. Makanya sebenarnya kenapa kita sering mengedepankan perbandingan mazhab? Sebenarnya bukan untuk kita buat bingung sih. Ya kalau nggak bisa yang A, ada alternatif yang B. Tapi bukan juga dalam rangka mencari-cari kemudahan. Nah, tetap anjurannya amalkanlah kalau sebisa mungkin yang paling memberikan nilai lebih gitu ya. Tapi kalau nggak bisa, ya alhamdulillah ulama berbeda pendapat, atau amalkanlah pendapat yang diamalkan oleh mayoritas masyarakat kita. Nah, gitu. Nah, mazhab pertama adalah kewajibannya qadha. Mazhab yang kedua, mazhab Ibnu Umar dan Ibnu Abbas. 2 sahabat, Ibnu Umar dan Ibnu Abbas, mengatakan kewajibannya fidyah. Kewajibannya adalah fidyah. Ini Ibnu Umar dan Ibnu Abbas. Berarti sama seperti wanita orang yang lanjut usia dan yang sakit tapi tidak sembuh. Yang ketiga membedakan. Ya, yang ketiga membedakan. Kalau wanita yang tidak puasa itu hamil atau menyusui karena khawatir atas dirinya sendiri, maka kewajibannya qadha tanpa fidyah. Tapi kalau dia khawatir atas anaknya yang dikandung atau anaknya yang tidak diberi susu karena dia puasa, maka kewajibannya 2, qadha plus fidyah. Nah, ini dibedakan antara khawatir akan dirinya atau khawatir akan anaknya. Kalau dirinya dia qadha, kalau khawatir anaknya qadha plus fidyah. Pendapat yang keempat yang paling memberatkan, dua-duanya wajib qadha plus fidyah. Wajib qadha plus fidyah. Ya kalau misalnya mampu yang keempat, alhamdulillah. Itu insyaallah ada nilai ibadah yang lebih. Kalau enggak bisa, cuman bisa fidyah. Karena tadi misalnya siklus hamil dan menyusuinya bertahun-tahun gitu ya. Kalau misalnya mengqadha 10 tahun yang lalu saya hamil dan menyusui terus gitu ya. Kan puasa 10 tahun kan lumayan, berapa berarti? 30 kali 10 berapa? 300 hari gitu ya. Nah, itu fidyah kalau memang, atau misalnya sebagian qadha yang fidyah. Nah, itu alhamdulillah ulama beda pendapat, artinya kita bisa memilih ya. Baik, udah saya 4 mazhab tadi bisa dihafal. Nanti ada tesnya enggak, Mas Irawan? Ada ujiannya enggak? Tanya jawab. Berarti ngetes ustaz namanya Bu, bukan ustaznya ngetes. Baik. Nah, berikutnya kalau darurat,
Ya, kondisinya kalau darurat adalah qada pastinya, ya. Darurat qada. Kecuali kata Syekh Said Sabiq dalam Fiqh Sunnah, kecuali kalau kedaruratan yang kita sebutkan tadi itu sifatnya menahun, di mana dia memang tidak pernah berhenti bekerja atau setiap hari dipaksa oleh orang yang memang memiliki power terhadap dirinya, maka dia boleh membayar fidyah. Tapi hukum asalnya pilihan pertamanya adalah mengqada, ya. Dan yang terakhir, haid dan nifas, ya kewajibannya adalah qada puasa. Kapan dia mengqada puasa, Bu? Kapan dia mengqada puasa bagi wanita haid dan nifas? Nih ibu-ibu yang ditanya. Hah? Pertama, kalau Ramadan sudah selesai. Kedua, kalau 1 Syawal udah lewat. Ketiga, kalau sudah suci dari haid dan nifas. Ya kalau Ramadan udah selesai tapi masih haid, ya nggak boleh, tetap puasanya nggak sah. Nah 3 syarat ini ya, Ramadan sudah selesai, 1 Syawal sudah selesai, dan yang terakhir nifas dan haidnya sudah selesai. Nah ini kembali kepada masing-masing nanti haid dan nifas ya. Tapi para ulama sih rata-rata mengatakan untuk haid tidak akan lewat dari 19 hari. Tidak akan lewat 19 hari. Kalau lewat 19 hari maka disebut istihadah. Ini pendapat paling maksimal. Walaupun ada yang bilang 15, ada yang bilang 14, ada yang bilang dikembalikan kepada kebiasaan wanitanya dan seterusnya. Nah ini terkait dengan rukhsah atau dispensasi untuk tidak berpuasa. Nah mungkin karena sudah jam 5, saya pikir mungkin ada sesi tanya jawab. Insya Allah pada pertemuan berikutnya ibadah lain terkait puasa Ramadan. Dan tadi sudah saya sampaikan ya Mas Irawan, untuk materi kafarat, fidyah dan qada mungkin tidak disampaikan. Kalau ada sisa waktu besok, insya Allah puasa sunnah akan kita masukkan. Baik, sekarang sesi tanya jawab. Mungkin ada waktu sekitar 20 menit. Tapi kayaknya saya yang mau bertanya. Saya belum bertanya. Minta jatah 1. Gini, yang saya ingin tanyakan terkait ilat fikih dan hikmah fikih. Nah, ini di kalangan awam seperti kami ini terkadang melihat sebuah dimensi fikih itu lebih kepada hikmah fikih. Seperti pertanyaan, mengapa Allah mengharamkan khamar gitu. Lalu kita bertambah-tambah kepatuhan kepada Allah ketika fungsi dari ilmu eksak lain seperti medis dan lain sebagainya sudah mengungkap, seperti merusak jaringan otak, jaringan tubuh, merusak psikologi, lalu keyakinan keharaman itu semakin kuat gitu. Nah, apakah langkah kita sebagai orang awam ini mendahulukan mengetahui hikmah fikih dahulu, sedangkan pengetahuan hukum jelas ya haram, tapi sekedar tahu haram, tidak tahu apa, kenapa Allah mengharamkan itu, ilatnya apa gitu. Padahal dimensi mengetahui ilat dari fikih ini lebih banyak kan di level akademisi ya Ustaz ya. Untuk di level awam kita ini paling mengulik hanya masalah kenapa hikmah hukumnya begini. Tidak sampai kepada level ilat atau benang merah yang diambil dari hukum tersebut gitu. Nah, bagaimana dalam hal ini terkait hikmah fikih dan ilat fikih tadi yang bisa kita lakukan sebagai orang awam untuk benar-benar menjalankan syariat Allah ini dari hukum fikih yang menyeluruh begitu Ustaz. Itu saja mungkin dari saya 1. Setelah itu ibu-ibu ya. Langsung atau apa? Langsung dulu ya. Atau langsung saya jawab atau langsung tanya? Tidak, nggak apa. Saya catat, tampung. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya ingin menanyakan karena kebetulan saya sendiri kan menangani beberapa pasien Atibun Nabawi, tapi kemudian ada pasien-pasien medis yang kebetulan saya latar belakang medis, jadi menanyakan hal-hal medis gitu Ustaz. Nah, beberapa antaranya yang berhubungan dengan berpuasa adalah misalkan pasien-pasien yang gangguan jantung. Beliau-beliau itu kan sudah sepuh-sepuh, kemudian ada
reaksi terhadap Pernafasan. itu bagaimana pendapat ulama? Demikian Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Udah? Langsung bisa jawab? Baik. Udah? Bapak mau nanya lagi? Berapa biasa ditunjuk? Oh, di sini. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya Ustaz, tadi kan Ustaz sudah menjelaskan bahwa Islam itu penuh dengan kemudahan dengan adanya mazhab-mazhab. Ya. Nah yang saya mau tanyakan bagaimana kalau jika kita punya utang puasa, ya seperti wanita menyusui, hamil dan menyusui, apakah tetap harus dibayar? Sedangkan itu mazhab itu banyak pilihan. Nah itu terus terang dengan banyak yang mazhab itu kan kita yang masih awam pasti bingung mau ikutin yang mana Ustaz. Apakah memang benar-benar kita harus memilih gitu? Ya. Itu satu. Kedua, apakah waktu saat balik itu umur kita balik puasa yang pernah kita punya utang puasa saat balik itu apakah juga harus dibayar pada saat-saat sekarang ini kita sudah tahu gitu peraturan-peraturannya. Begitu aja sih Ustaz. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, pertama terkait dengan masalah illat dan hikmah ya. Saya jawab dulu ya. Terkait dengan illat dan hikmah. Ini dua istilah yang sangat terkait erat dengan kalau dalam kajian ilmu ushul fikih disebut dengan maqasidus syariah, tujuan-tujuan aturan syariat itu apa, atau juga disebut dengan istilah asrarus syariah, rahasia-rahasia di dalam penetapan hukum itu sebenarnya Allah ingin menginginkan apa. Pertama begini, jamaah sekalian, illat dan hikmah itu secara substansi berbeda. Perbedaannya seperti apa yang paling fundament? Illat itu adalah sesuatu yang bisa merubah hukum. Sedangkan hikmah itu adalah maslahat yang tidak bisa merubah hukum. Makanya sangat populer kaidah datihi wujudan wa adaman. Hukum itu akan terkait erat dengan perubahan illat. Hukum ada, illat ada, hukum tidak ada, illat tidak ada. Ya. Tetapi kita juga harus berhati-hati untuk menetapkan kalau ada perubahan hukum ini illat atau hikmah. Jangan-jangan ini adalah hikmah, padahal hikmah tidak bisa merubah hukum. Contohnya misalnya apa? Pada masa Khalifah Umar ibn al-Khattab radhiyallahu anhu, Umar pernah menetapkan suatu kebijakan yang namanya mu'allafah qulubuhum, tidak menerima zakat. Yang namanya orang baru masuk Islam itu tidak menerima zakat. Protes sahabat, bukankah ada di dalam 8 asnaf itu adalah orang yang baru masuk Islam yang disebut dengan wal mu'allafati qulubuhum. Kata Umar bin Khattab, syariat ingin menetapkan bahwasannya mu'allafah itu boleh menerima zakat karena umat Islam lagi membutuhkan dukungan kekuatan mereka. Lah sekarang di zaman Umar 2/3 dunia sudah dikuasai umat Islam. Apa kita butuh pada mereka? Nah, artinya kan alasan untuk butuh kepada mereka kemudian tidak ada. Nah makanya Umar kemudian tidak menetapkan kewajiban zakat untuk diberikan kepada mu'allafah atas dasar illat hukum ini. Tapi belakangan orang-orang liberal mengatakan bapak liberalisme pertama Islam itu Umar bin Khattab, karena berusaha merusak ajaran Islam gitu. Atau bukan berusaha untuk mengotak-atik ajaran Islam sesuai dengan maslahat manusia. Padahal tidak, Umar itu orang yang sangat betul-betul paham syariat. Dan dia kalau ingin menetapkan suatu hukum berpikirnya luar biasa. Berhati-hati gitu, tidak semerta-merta dia ingin menolak ajaran Islam. Kenapa? Karena itulah illat hukum. Ya. Tapi banyak juga orang salah paham di dalam masalah tadi saya katakan ini sesungguhnya bukan illat, maka malah disebut dengan illat. Contohnya Allah mengatakan dalam Al-Quran, Inna sholata tanha anil fahsya'i wal munkar. Sesungguhnya sholat itu bisa mencegah dari keburukan, dari kekejian dan kemungkaran. Saya tanya Pak, kalau ada orang baik sudah bisa menghindarkan keburukan dan kekejian, sholat bisa menjadi tidak wajib gak atas dirinya? Tetap wajib kan gitu. Artinya mencegah kemungkaran dan kekejian bukan illat hukum tapi hikmah
gitu. Karena sholat bisa memberikan pengaruh terhadap kehidupan sosial seseorang. Kalau orang sudah baik bukan berarti sholatnya kemudian tidak wajib gitu. Tetap dia sholatnya wajib. Kenapa? Karena perubahan sosial ini termasuk hikmah, bukan illah. Nah, dalam satu hadis Nabi mengatakan, walaupun hadis ini dipermasalahkan, sumu tasihhu. Puasalah kamu maka kamu akan sehat. Lah kalau orang sudah sehat, apakah wajib puasa? Tetap wajib puasa Ramadan walaupun sudah sehat gitu kan. Kenapa? Karena sehat ini hikmah bukan illah. Nah, begitu. Jadi illah merubah hukum, hikmah tidak bisa merubah hukum. Karena hikmah adalah maslahat yang Allah ingin memberikannya dan memberitahukan kepada kita untuk kita kemudian betul-betul bisa merasakan nikmat dari syariat Allah. Tapi Pak, yang paling penting illat dari setiap syariat Allah adalah apa? Satu, ta'abbudi. Itu adalah cara kita beribadah kepada Allah. Entah kita tahu maslahatnya ataupun tidak tahu, tetap ya kita diwajibkan untuk beribadah kepada Allah dengan syariat tersebut. Maka dalam Al-Qur'an Allah mengatakan apa? Idza qadallahu wa rasuluhu amran an yakuna lahumul khiyarat. Maka lil mu'minin wala mu'minatin idza qadallahu wa rasuluhu amran an yakuna lahumul khiyaratu min amrihim. Tidaklah seorang mukmin yang baik atau seorang mukminah yang baik itu kalau Allah sudah menetapkan suatu aturan, mereka kemudian memberikan pilihan antara mau mengamalkannya atau tidak. Enggak. Kalau mukmin yang baik harus, kalau Allah sudah katakan ini wajib, sami'na wa ata'na, tanpa harus mencari tahu alasannya apa. Tapi kalau kita ingin mencari tahu alasannya, itu alhamdulillah dalam rangka menguatkan keyakinan kita akan kebenaran dan kemaslahatan ajaran Islam. Makanya ada kaidah mengatakan tidaklah Allah menetapkan suatu aturan kecuali di dalamnya terhimpun maslahat bagi manusia. Apakah maslahatnya bersifat duniawi bisa kita ketahui atau maslahatnya nanti di akhirat. Nah, contoh lain misalnya begini, iddah wanita yang kemudian dalam kondisi dalam kondisi dicerai oleh suaminya, wanita yang dicerai oleh suaminya dan dia masih haid, kan ada yang namanya kewajiban iddah, tidak boleh menikah lagi. Termasuk juga waktu untuk diberikan kesempatan suaminya agar rujuk, ya. Iddahnya berapa, Bu? Iddah wanita yang dicerai suaminya dan dalam kondisi masih haid? Bukan 3 bulan. 3 quru. Nah, makna quru nanti ulama ada pendapat. Ada yang mengatakan 3 kali suci, ada yang mengatakan 3 kali haid. Nah, ulama menetapkan begini, salah satu hikmah adanya quru itu tadi, 3 quru itu tadi adalah untuk membersihkan rahimnya. Ya, agar nanti ketika dia menikah dengan laki-laki yang lain sudah tidak ada di dalamnya sisa-sisa dari suami sebelumnya. Nah, sekarang dunia kedokteran sudah sangat sudah sangat canggih untuk bisa mengetahui apakah ada dalam rahim wanita itu janin atau tidak kan? Nah, apakah kemudian gara-gara sudah diketahui nggak ada janin kemudian iddahnya nggak berlaku? Tetap berlaku gitu. Kenapa? Karena iddah itu fungsinya pertama adalah ibadah kepada Allah, bukan hikmah-hikmah yang lain. Nah, jadi yang paling penting ini di sini ibadah dulu yang menjadi niat kita di dalam melakukan aturan syariat. Nah, hikmahnya itu semacam pendukung saja. Tetapi illat ini, kalau illat maka dia bisa merubah hukum, kalau hikmah tidak bisa merubah hukum. Jelas ya terkait dengan perbedaan antara illat dan hikmah. Baik. Nah, sekarang terkait dengan masalah ada dua penyakit seperti gangguan jantung dan asma. Kalau gangguan jantung, pertanyaan terkait dengan masalah obat yang diletakkan di bawah lidah. Maksudnya kalau dia berpuasa, apakah puasanya sah gitu ya? Ya, sebenarnya kembali kepada yang tadi saya katakan, Bu. Para ulama ketika menetapkan batalnya puasa seseorang itu, ya, 2 hal. Paling tidak yang umumnya mereka sebutkan. Yang pertama, masuknya ke tubuh kita karena dalam rangka untuk memberikan asupan tenaga, atau sekedar masuk lewat paling tidak yang paling pokok adalah rongga mulut kita, ya. Nah, ini standar utamanya. Masalah rongga-rongga yang lain nanti ada perselisihan lah di kalangan ulama ya. Masuknya suatu lewat telinga, masuknya lewat hidung gitu ya, masuknya lewat dubur dan seterusnya. Nah, itu nanti ada juga yang dibahas. Tapi paling tidak yang pokok adalah 2 hal tadi. Nah, sekarang pertanyaannya adalah itu satu. Dan yang kedua, ini saya pondasinya dulu ya. Pertama ini standarnya, dan yang kedua para ulama juga umumnya sepakat seseorang yang sekedar hanya mencicipi makanan itu tidak membatalkan puasa.
selama ketika mencicipin makanan itu tidak sampai tertelan. Nah, itu juga standar nomor 2. Nah, sekarang pertanyaannya begini, apakah ketika obat itu diletakkan di bawah lidah masuk kategori pertama atau masuk kategori yang kedua? Nah, itu yang akhirnya harus kita lihat dekatnya kemana. Kalau misalnya dengan dia meletakkan obat di bawah lidahnya, kemudian unsur-unsur obat itu tertelan bersama liurnya, nah, maka tentu itu akan membatalkan puasa. Nah, pertanyaannya begitu tidak? Sudah pasti ya Ustaz. Sudah pasti. Memang kan dimaksudkan itu untuk melebarkan pembuluh darahnya. Sedangkan kalau tidak menggunakan akan menyakit berbahaya bagi jantung. Ya, artinya kan ada unsur zat tertentu yang masuk ke dalam tubuh ya. Nah, maka ini termasuk membatalkan puasa. Dan juga membatalkan puasa dalam arti begini, bukan berarti kemudian dia berdosa karena membatalkan dengan cara seperti itu. Karena orang ini dalam kondisi sakit. Pada dasarnya kalau sejak awal dia tidak berpuasa itu boleh. Ya, rukhsah tadi kan. Tapi kalau misalnya saya mau puasa dulu lah, kan juga dokter janjinya masih belum jelas nih, mau ngasih atau tidak gitu kan. Ya, kalau misalnya belum pasti seperti itu ya dia tetap diwajibkan untuk berpuasa dulu. Tapi kemudian ketika udah kita janjinya hari ini memberikan jadwal pemberian obat. Nah, sudah berarti ketika dia mengkonsumsi obat itu termasuk mendapatkan rukhsah juga karena sakit, dan walaupun misalnya selain dia karena sakit juga dengan adanya obat itu dikonsumsi tentu juga termasuk membatalkan puasa. Lanjut. Maaf saya satu lagi, kalau yang melalui vena jadi di lutut sakit, ditusuk dimasukkan obat itu juga. Nah, kalau masalah memasukkan ke pori-pori ya nih kan, ke pori-pori, maka ini kalau bukan dalam konteks untuk memberikan asupan tenaga, tapi murni dalam rangka obat, nah ini termasuk tidak membatalkan. Sama seperti suntik suntik untuk pengobatan, itu juga tidak membatalkan puasa. Tetapi yang diperselisihkan begini, memasukkan sesuatu kepada yang jelas-jelas bagian dari rongga tubuh kita. Misalnya kalau sekarang ini kan ada kalau pengobatan untuk kejang-kejang, ya obat yang dimasukkan ke dalam dubur gitu Pak ya. Ada kan? Nah, itu apakah termasuk membatalkan atau tidak? Nah, ini yang kemudian termasuk di posisi karena lubang dubur itu termasuk rongga yang disebut sebagai kalau masuk sesuatu ke dalamnya batal puasanya. Tapi kalau itu bukan rongga, misalnya memang pori-pori kita, ya walaupun rongga sih, tapi kan rongga yang sangat kecil gitu, dan pengobatannya dengan cara seperti itu dan dia bukan dalam untuk memberikan asupan tenaga, ya hukum asalnya adalah tidak membatalkan puasa. Nah, seperti itu. Jelas Bu ya? Nah, Kalau berarti di Atibun Nabawi kan juga ada yang mirip tuh serat lebah. Lewat pori-pori. Ya. Dan sedot lintah itu juga masuk lewat pori-pori. Apakah itu sama juga dengan suntik itu? Ya, termasuk. Kecuali kalau untuk sedot lidah, bukan sedot lidah, sedot lintah ya. Sedot lintah kan darah yang dikeluarkan ya. Tapi memasukkan juga. Memasukkan juga. Ya kalau misalnya kayak darah ini nanti kembali kepada perdebatan seperti bekam sebenarnya. Ya, tapi menurut pendapat mayoritas ulama dan juga dengan catatan tidak melemahkan tubuh tadi, ya tentu hukumnya adalah tidak membatalkan puasa. Seperti itu. Jelas Bu ya? Nah, kalau terkait dengan masalah asma yang kemudian dimasukkan semacam gas ya di dalam rongga mulut seseorang, sebenarnya sama hukumnya seperti meletakkan obat di bawah di bawah lidah itu tadi. Nah, itu termasuk juga bisa membatalkan puasa. Ya. Kemudian yang menjadi masalah kan apakah itu sama seperti orang merokok yang juga masukin asap? Ya sama, batal puasa juga gitu. Asap yang dimasukin kok gitu. Nah, itu juga batal puasanya. Nah, seperti itu. Karena intinya ada sesuatu yang melewati tenggorokan kita. Seperti itu. Kecuali Pak, sesuatu yang masuk ke dalam tenggorokan kita dan sulit untuk kita hindari. Lagi ngabuburit, banyak orang ngisap-ngisap sate. Nah, itu kan bertebaran itu ininya. Ada bukan bertebaran asapnya ya, bertebaran bekas-bekas bekas-bekas bukan asap, bekas-bekas arangnya dan seterusnya. Ketelan gitu ya. Ya, para ulama mengatakan kalau misalnya partikel-partikel kecil itu tadi bertebaran di sekitar kita, kemudian tidak bisa kita hindari masuk ke dalam tubuh, ini termasuk yang ma'fu, yang dimaafkan dan tidak membatalkan